Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu Bapak Ibu dan semoga selalu dilancarkan dalam urusannya. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita nanti akan kembali memberikan latihan soal pretest PBG untuk guru step yang kedua, soal dari Kemdikbud Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti kita bahas, apa yang nanti kita berikan, mudah-mudahan saja ada manfaatnya untuk kita semua. Dan baik Bapak Ibu, kita mungkin langsung ke soal aja. Dan sebelum kita ke soal, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjut ke soal yang pertama. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, dan D. Kognitivisme. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar, yaitu adalah sibernetik. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Jadi teori belajar sibernetik merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif Bapak Ibu, yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Dan hal ini tentunya terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 1, teori belajar sibernetik A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 2. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Sibernetik. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah C Bapak Ibu, yaitu kognitivisme. Jadi pembahasannya, istilah kognitif adalah secara makna kognitif merupakan semua kegiatan mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Sebagai akibat, individu tersebut menerima pengetahuan setelahnya. Dan teori ini Bapak Ibu, atau teori kognitivisme, mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya sendiri dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Inilah untuk jawaban nomor 2 Bapak Ibu, yaitu yang tepat adalah C. Kognitivisme. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 3. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Silakan tebak Bapak Ibu. Jadi komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri atas apa saja? 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah
A, Bapak Ibu. Jadi komponen rancangan pelaksana pembelajaran terdiri dari 1 identitas, 2 kompetensi inti, 3 kompetensi dasar, 4 indikator, 5 tujuan pembelajaran, 6 materi, 7 metode, 8 media pembelajaran, 9 sumber belajar, 10 langkah-langkah pembelajaran, dan 11 evaluasi. Jadi untuk jawabannya tepat nomor 3 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar kelulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawabannya tepat nomor 4 adalah A. Kita lihat pembahasannya. Jadi Bapak Ibu, silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar Bapak Ibu. Jadi untuk jawabannya tepat nomor 4 adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 5. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan science, dan C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi, dan D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawabannya tepat nomor 5 adalah D. Jadi kecuali teknologi sebagai alat pengembangan produk Bapak Ibu. Jadi pembahasan teknologi sebagai alat pengembangan produk artinya di sini teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali teknologi sebagai alat pengembangan produk Bapak Ibu. Untuk jawaban nomor 5 adalah D, kecuali teknologi sebagai alat pengembangan produk. Kita lanjut nomor 6. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap panen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas, menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual atau pandangan mata, auditif atau pendengaran, B. Visual pandangan mata, kinestik gerak, C. Auditif pendengaran atau pendengaran ya, dan kinestik atau gerak, dan D. Auditif, visual, dan kinestetik. Bapak Ibu silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi Bapak Ibu di luar kelas, menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui. Untuk jawabannya adalah D Bapak Ibu. Kenapa D? Pembahasannya adalah karena kecenderungan gaya belajar ini akan berhasil lewat pembahasan atau auditif atau pendengaran Bapak Ibu ya, visual pandangan mata, kinestetik atau gerak Bapak Ibu. Jadi memiliki 3 komponen ini Bapak Ibu, maka gaya belajar akan berhasil. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7.
Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting atau toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Dan D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah B, Bapak Ibu, yaitu mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Jadi dilansir dari Ensiklopedia Britannica, upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru, yaitu mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa, Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajar. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah D, yaitu merencanakan pengajaran remedi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, upaya guru menggunakan hasil analisis ini untuk menentukan tentunya ketuntasan belajar antara lain merencanakan pengajaran remedi dalam bentuk pengajaran remedi ini, Bapak Ibu. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah D. Kita lanjut nomor 9, Bapak Ibu. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawabannya tepat adalah C, yaitu 10-12 tahun. Jadi kegemaran anak akan dongeng atau cerita bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan ini adalah ciri anak berusia 10-12 tahun, Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 10, Bapak Ibu. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal dan tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, dan D. Gaya berpikir bebas. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah impulsif atau A, Bapak Ibu. Belum ada spasinya. Jadi untuk nomor 10 jawaban yang tepat adalah impulsif. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pembahasannya, gaya belajar impulsif adalah gaya impulsif atau reflektif. Gaya ini adalah kecenderungan siswa untuk bertindak cepat atau mengambil lebih banyak waktu untuk merespon dan memikirkan akurasi jawaban. Dan hasilnya kemungkinan ada banyak yang salah dan kemungkinan juga ada yang banyak yang betul, begitu Bapak Ibu. Jadi kecenderungan siswa untuk bertindak cepat atau merespon lebih Bapak Ibu, banyak waktu untuk merespon dan memikirkan akurasi akan jawabannya. Dan baik Bapak Ibu, untuk nomor 10 jawabannya adalah A, yaitu impulsif. Baik Bapak Ibu, untuk kali ini kita cukupkan 10 soal dahulu dan bisa nanti kita sambung di step yang ketiga, dan mudah-mudahan apa yang kita bagikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.